Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk segala kekuatan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Di dalam setiap tugas pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Kalau kami boleh menyelesaikan hidup kami 1 minggu yang lalu, itu bukan karena kekuatan kami. Kami tahu Tuhan di dalam perjalanan hidup tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Juga terkadang ada banyak harapan-harapan kami yang tidak terwujud. Dan juga seringkali kami merasakan begitu beratnya tekanan yang kami hadapi di dalam pekerjaan, di dalam setiap tugas-tugas yang ada. Tetapi kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami percaya itu karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya hari ini kami datang ke rumah Tuhan semata-mata karena kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau-lah kami mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Engkau-lah kami mendapatkan anugerah untuk kami boleh mampu menjalani hidup kami dalam segala aspeknya, dengan segala sukacita, dukacita, dan pergumulan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah hari ini, berkati firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Tuhan tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan cacat celahnya, supaya boleh menguraikan firman Tuhan dengan jelas sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari 1 Samuel pasal 16. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa bulan ini kita membahas 1 Samuel. Bagian pertama dari kitab 1 Samuel bicara tentang Samuel, bagaimana dia lahir, bagaimana dia dipakai Tuhan, bagaimana dia finishing well. Bagian kedua dari kitab 1 Samuel itu bicara tentang Raja Saul, bagaimana dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi Israel yang pertama, dan bagaimana ia menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepadanya, dan bagaimana ketidaktaatan dan kegagalan Saul di hadapan Tuhan. Bagian ketiga dari 1 Samuel adalah tentang Daud. Dan perikop kita 1 Samuel pasal ke-16 ini bicara tentang tokoh Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah tokoh dalam Alkitab yang paling banyak dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Dan salah satu nama Tuhan Yesus yang paling penting, yang paling sering muncul dalam Alkitab adalah Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan atau rupa. Itu adalah tema penting dari bagian Alkitab kita hari ini. Sebagai manusia, kita cenderung melihat rupa, penampilan, penampakan seseorang, karena kita tidak bisa melihat hati. Jadi yang selalu menjadi penilaian kita adalah bagaimana penampilan orang itu, bagaimana rupa orang tersebut. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita, apa yang ada di dalam hati kita itu lebih penting yang ada di luar. Hati itu yang diutamakan oleh Tuhan, bukan sekedar penampilan atau rupa kita. Bagian pertama yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang hati Samuel untuk Tuhan. Itu bisa kita lihat dari ayat 1 hingga ayat 5. Saudara, ayat 1 bagian A berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Saudara, hal yang pertama kita lihat di sini adalah duka cita Samuel atas kegagalan dan ketidaktaatan Saul di hadapan Tuhan. Samuel merasa sedih karena dialah yang dipakai Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Dan di dalam masa awal-awal pemerintahan Raja Saul, Samuel mendampingi dia. Dan Samuel menyaksikan beberapa kali Tuhan memberikan misi yang penting, tugas yang penting kepada Saul, saudara. Tetapi dalam setiap misi yang Tuhan berikan kepada Saul, Saul menunjukkan karakter dia yang sesungguhnya. Apa karakter sesungguhnya dari Saul? Hatinya itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Hatinya itu tidak untuk Tuhan. Dan manifestasinya adalah dia melakukan banyak ketidaktaatan terhadap firman Tuhan yang begitu jelas Tuhan sampaikan kepadanya. Dan saat ini Tuhan telah menolak dia menjadi raja. Dan itu membuat Samuel menjadi berduka cita. Samuel menjadi sakit hati karena apa yang dilakukan oleh Saul. Saudara, dan sekarang kita melihat Tuhan memberikan sebuah misi yang baru, tugas yang baru kepada Samuel. Ayat 1b.
isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan memberikan tugas baru kepada Samuel. Dengan kata lain, Tuhan ingin Samuel move on. Jangan lagi berduka cita, jangan lagi merasa sakit hati karena kegagalan dari Saul. Itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Itu sebuah realita, kenyataan. Tetapi Samuel harus move on. Tuhan memberikan sebuah misi yang baru kepadanya. Aku akan mengurapi seorang raja yang baru yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu Saudara, manusia boleh gagal, manusia boleh mengecewakan, tapi tugas Tuhan, misi Tuhan harus terlaksana. Manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak akan gagal. Ini sebuah realita dalam kehidupan kita. Manusia bisa mengecewakan kita, orang-orang bisa mengecewakan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita. Semua orang dalam hidup ini bisa mengecewakan kita, bisa tidak memenuhi ekspektasi kita. Tetapi satu hal yang penting adalah misi Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal, sekalipun kita bisa gagal. Bapak Ibu Saudara, apa respon Samuel terhadap misi yang Tuhan berikan, misi baru yang Tuhan berikan kepadanya? Ayat kedua dan ketiga. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saudara, Samuel tahu bahwa pergi ke Betlehem dan mengurapi seorang yang lain sebagai raja itu tugas yang bahaya. Kalau ketahuan oleh Saul, maka Samuel akan dibunuh karena dianggap kudeta. Samuel tahu beratnya tugas itu, maka dia sampaikan kekhawatirannya itu, ketakutan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah ide kepada Samuel untuk dilakukan. Saudara, ketaatan Samuel terhadap perintah Tuhan ini mengajar kita untuk mempercayai Tuhan sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit atau situasi yang penuh dengan bahaya. Hidup ini penuh dengan ancaman. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, kalau Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita, Tuhan pasti sudah menyediakan way out-nya untuk kita, jalan keluarnya untuk kita. Alkitab di dalam Mazmur 118 ayat ke-6 Daud berkata demikian, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ke-4 hingga ayat ke-5 kita melihat ketaatan Samuel terhadap perintah Tuhan kepadanya. Saya bacakan. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saudara, Samuel mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Samuel melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya, saudara. Terlepas dari bahaya yang ada, dia pergi, dia menaati firman Tuhan. Apa yang kita lihat di sini? Kita melihat di sini hati Samuel untuk Tuhan. Sejak dia berusia 3,5 tahun atau 4 tahun, ketika ibunya Hana membawa dia ke bait suci, ke rumah ibadah untuk melayani sebagai seorang imam atau seorang nabi sejak kecil, sampai ketika dia sudah berusia tua, dia selalu taat kepada Tuhan. Hati Samuel adalah hati yang dipersembahkan oleh itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan bersedih, Samuel ikut bersedih. Ketika Tuhan berduka cita atas kegagalan Saul, Samuel juga ikut berduka cita. Ini adalah ciri hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagian kedua yang kita pelajari dari perikop ini adalah penolakan Tuhan terhadap saudara-saudara Daud. Itu di ayat ke-6 hingga ayat ke-10.
Saudara, saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang di dia manusia, yang di dia Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Saudara, Isai membawa ke-7 anaknya ke perayaan itu bersama dengan Samuel. Lalu satu persatu anak itu disuruh maju ke hadapan Samuel. Tapi setiap kali anak itu maju ke hadapan Samuel, Samuel berkata, orang ini tidak dipilih Tuhan. Lewat. Anak kedua, orang ini tidak dipilih Tuhan. Sampai yang ke-7. Apa prinsip yang kita pelajari di sini? Prinsip yang kita pelajari di sini yang pertama adalah Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan punya kriteria yang berbeda dengan manusia. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Saudara, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata berbahagia yang bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini adalah Tuhan memiliki kriteria, Tuhan memiliki standar, Tuhan memiliki sikap yang bertolak belakang dengan apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan memiliki kriteria yang berbeda dalam menilai seseorang. Itu yang kita lihat di sini, sudah. Mengapa? Karena pikiran Tuhan itu beda dengan pikiran manusia. Rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Yang kedua, saudara, manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, ayat 7 berkata, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalimat ini diucapkan kepada Samuel karena ayat sebelumnya, ketika anak pertama Eliab lewat, Samuel langsung matanya berbina-bina. Ini sekarang berdiri di hadapanku, orang yang diurapi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Eliab itu orang yang tinggi, badannya tegak, seorang tentara yang siap untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi panglima. Samuel langsung jatuh hati, ini orang layak untuk menjadi pemimpin. Ini orang pasti yang diurapi Tuhan. Anak sulung dari keluarga Ishak. Saudara, Tuhan langsung berkata dengan ayat ini, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, Tuhan melihat hati. Tuhan sedang menegur Samuel, mengingatkan dia akan kegagalan yang pertama. Waktu Saul dipilih, waktu Saul diurapi menjadi raja, Saul juga punya postur yang sama dengan Eliab. Dikatakan di antara suku Benyamin tidak ada orang yang setinggi Saul, yang berperawakan tinggi. Tuhan mengingatkan Samuel tentang kegagalan yang pertama. Jangan pandang perawakannya yang tinggi, jangan pandang parasnya, karena yang dilihat Allah itu beda dengan apa yang dilihat oleh manusia. Sudah. Pertanyaannya adalah, kalau apa kriteria yang Tuhan cari? Apa kriteria seorang pemimpin, seorang raja yang Tuhan cari? 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, kita menilai orang itu seringkali berdasarkan apa yang tampak di luar.
atau rupa. Mengapa? Karena kita nggak bisa melihat hati orang, maka kita nilai penampilan orang. Tapi tidak demikian dengan Tuhan, saudara. 1 Raja-Raja 8 ayat 39 mengatakan, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Jadi apa kriteria seorang pemimpin yang dicari Tuhan? Yaitu seorang yang hatinya dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini bukan bicara Tuhan sedang mencari orang yang perfect, orang yang sempurna. Tidak, karena dalam hidup ini enggak ada orang yang sempurna. Kita semua punya cacat celah. Hati seperti apa yang Tuhan cari? Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yesaya 56 mengatakan, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang oleh Tuhan. Tuhan mencari hati yang apa? Hati yang rendah, hati yang dipersembahkan kepadanya. Daud di dalam Mazmur berkata, selidikilah aku Tuhan, lihatlah hatiku, lihatlah apakah jalanku serong, tuntun aku di jalan yang benar. Hati yang Tuhan cari adalah hati yang senantiasa mau di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Kalau ada dosa yang kulakukan, bahkan dosa yang tidak kusadari, yang tidak sengaja, ampuni saya Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk hidup bertobat. Hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Itu prinsip hati yang Tuhan cari. Bahasa Inggris mengatakan, the contrite and the broken heart God will not despise. Hati yang mau bertobat, hati yang mau responsif kepada Tuhan, itu yang Tuhan cari. Kriteria raja berikutnya, hati seperti itu yang Tuhan cari, saudara. Tetapi Tuhan tidak menemukan itu di dalam ketujuh anak dari Ishak. Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ayat 11 hingga 13. Saudara, Tuhan memberikan tugas kepada Samuel. Pergi ke Bethlehem, ke keluarga Isai. Dan salah satu dari anaknya akan kuurapi menjadi raja. Isai membawa ketujuh anaknya pergi. Tetapi di hadapan Samuel, ternyata 7 ditolak oleh Tuhan. Samuel mungkin bingung, masalahnya ada di mana? Tuhan memberikan misi yang begitu jelas. Dari anak-anak Samuel, ada anak-anak Isai, salah satu dari anaknya akan kuurapi menjadi raja. Itu jelas firman Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi ternyata 7 ditolak oleh Tuhan. Jadi masalahnya ada di mana? Yang jelas Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin keliru dengan rencananya. Berarti masalahnya ada yang kedua, ada di keluarga Isai. Jangan-jangan ada dalam diri Isai sendiri. Maka Samuel bertanya, dikatakan di dalam ayat ke-11. Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Inikah anakmu semuanya? Apakah anak kamu memang 7 orang saja? Lalu kemudian Isai menjawab apa? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Ternyata masih ada satu lagi anak bungsu. Tapi ada kata tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Artinya apa? Yang nomor ke-8 anak bungsu ini tidak masuk hitungan. Sesuai dengan kriteria manusia, dia tidak masuk hitungan. Dia masih kecil, masih muda. Dan dia hanya tugasnya mengembalakan kambing domba. Beda dengan kokoh-kokohnya, kakak-kakaknya. Dia nggak masuk hitungan. Tetapi Samuel yang memiliki kepekaan rohani langsung tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Samuel berkata apa? Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel langsung tahu, saya nggak usah lihat sih Daud, saya nggak usah lihat dia anak kecil atau apapun, perawakan tinggi atau apapun, itu bukan menjadi persoalan. Saya tahu dia itu orang yang dipilih Tuhan. Suruh dia ke sini. Kita tidak akan makan sebelum anak itu datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai anak terkecil, Daud itu tidak dianggap di keluarganya. Dia tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Bahkan dia juga tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Ayahnya berpikir anak ini tidak masuk kriteria untuk menjadi raja yang akan dipilih oleh Tuhan berikutnya. Saudara, terhadap kita atau dalam hidup kita sebagai orang Kristen Tuhan, Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 26 demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak,
Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini gereja kita. Bagi orang dunia, kita ini orang bodoh. Percaya kepada pribadi yang mati dan bangkit. Itu mitos, saudara. Tetapi kepada kita yang percaya, yang sebetulnya nggak ada apa-apanya menurut kriteria manusia, kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, ayat ke-12 memberitahukan kita tentang penampilan Daud, rupa Daud. Dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menyinggung tentang penampilan fisik dari Daud? Padahal di bagian sebelumnya Tuhan mengatakan apa? Jangan pandang parasnya atau penampilannya, karena apa yang dilihat, karena manusia melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Tapi kenapa untuk Daud disinggung tentang penampilannya? Dikatakan apa? Dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Saudara, penampilan fisik seseorang tidak menjadi ukuran apakah dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik atau tidak. Itu prinsipnya. Tetapi terkadang penampilan seseorang itu bisa memberitahukan kepada kita tentang karakter orang tersebut. Khususnya di sini yang disinggung tentang Daud apa? Yang disinggung tentang Daud adalah matanya Daud. Saudara, dikatakan apa? Dikatakan matanya indah. Beauty of eyes, terjemahan lain. Terjemahannya mengatakan sparkling eyes, saudara. Dan wajahnya elok. Saudara, mata bisa memberitahukan kita karakter seseorang. Maka ada peribahasa mengatakan mata adalah jendela bagi jiwa. Melalui mata orang kita bisa melihat karakter atau jiwa seseorang. Ada macam-macam mata, saudara. Ada mata keranjang, ada mata duitan, saudara. Ada mata lihai, ada mata likia, ada segala macam mata, saudara. Ini bukan bicara soal bentuk fisik dari mata, itu bisa dikelabui, saudara. Bukan soal sipit atau belok, bukan, saudara. Itu bisa dioperasi. Tapi itu bicara tentang bagaimana mata menjadi pintu, celah, jendela untuk melihat hati seseorang. Dan yang mau ditekankan di sini adalah Daud memiliki mata yang jernih, yang polos, yang tulus di hadapan Tuhan. Dan dialah ada pribadi yang Tuhan cari. Maka di ayat ke-13 dikatakan segera Saul mengurapi Daud menjadi raja. Saudara, sesungguhnya dalam 1 Samuel pasal ke-16 ini nama Daud secara resmi pertama kali disebut. Atau bisa dikatakan nama Daud secara resmi disebut dalam Alkitab. Pertama kalinya itu di 1 Samuel pasal ke-16. Dan sejak seterusnya seluruh kisah Alkitab itu nama Daud muncul. Di dalam Alkitab hanya ada satu tokoh yang namanya Daud. Kita tidak akan menemukan Daud yang lain. Kalau Yusuf itu ada beberapa Yusuf. Kalau nama Yesus pun ada nama Yesus yang lain. Tapi nama Daud cuma satu-satunya. Ada satu pribadi namanya Daud. Dan Daud, nama Daud muncul 600 kali dalam perjanjian lama, 60 kali dalam perjanjian baru. Itu menandakan bahwa dia seorang pribadi yang penting di hadapan Tuhan. Dan apa ciri utama dari Daud? Dia adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Apa artinya pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Pribadi yang berkenan di hati Tuhan bukan berarti dia tidak punya cacat celah, dia tidak punya dosa dan kelemahan. Ada. Tetapi dia punya hati yang selalu taat kepada Tuhan. Hati yang selalu mau bersandar kepada Tuhan. Hati yang selalu rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Daud melayani awal dikatakan Roh Kudus mulai memenuhinya. Saul ketika dia menjadi raja dikatakan Roh Kudus memenuhinya. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Saul memulai pelayanannya dengan baik, tetapi Tuhan memberikan segala karunia kepadanya untuk dia bisa sukses. Begitu juga dengan Daud, Tuhan menyertai dia dengan Roh Kudusnya, memberikan dia kasih karunia supaya dia menjadi raja yang berhasil. Dua-dua diurapi Tuhan, dua-dua diberikan kasih karunia oleh Tuhan.
Apa perbedaan di antara dua orang ini? Perbedaannya adalah di hati. Hati Daud adalah hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi hati Saul adalah hati yang selalu menyeleweng dari Tuhan. Tuhan suruh dia lakukan ini, dia lakukan yang lain. Ketika dia ditegur, bukannya dia bertobat mengaku dosa, tapi dia menyalahkan orang lain, membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Itulah bedanya Daud dengan Saul. Ketika Daud ditegur dosanya oleh Tuhan, langsung dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mohon ampun kepada Tuhan, mengaku dosa dan minta Tuhan pulihkan. Maka Daudlah yang menulis kata, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang oleh hina. Itu kalimat keluar dari mulut Daud pertama. Dan itu dituliskan berdasarkan apa? Pengalamannya sendiri bersama dengan Tuhan. Sekalipun dia punya cacat celah, dia berzina, dia membunuh, dia melakukan segala bentuk kejahatan, tetapi Tuhan tetap mengampuninya. Kenapa? Karena dia punya hati yang bertobat, dia punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel berikutnya. Dan Daud juga adalah orang yang dipilih menjadi nenek moyang bagi kelahiran Yesus Kristus, raja sejati yang akan datang. Saudara, sebagai penutup, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Perikop ini mengajar kita dua hal. Pertama, perikop ini mengajar kita untuk tidak menilai orang lain berdasarkan penampilan luar atau fisik. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Kedua, firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk tetap melayani Tuhan dengan setia apapun kondisi kita. Ketika orang lain tidak menganggap kita, ketika orang lain underestimate kita, lakukan tugas kita dengan setia untuk Tuhan, saudara. Saudara, apa persamaan antara Tuhan Yesus dengan Daud di sini, saudara? Tuhan Yesus ketika dia mulai melayani, Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, apa beda Tuhan Yesus dengan Daud? Daud tidak dianggap oleh keluarganya. Bahkan ayahnya sendiri tidak punya pikiran bahwa anaknya, anak bungsunya yang kelihatan yang kayak cewek gitu loh, kemerah-merahan, wajahnya bagus, matanya indah. Kayak itu gambaran seperti kayak cewek, karena bahasa Inggris itu ada terjemahan memakai istilah sisi. Sisi itu apa ya? Ada sebuah sisi itu kayak ke cewek-cewek, betul nggak? Ya saya ngomong Inggrisnya berantakan, intinya begitu gitu. Itu ada terjemahan Inggris yang memakai kata demikian. Daud itu kayak, ya gitulah, lemah gemulai begitu gitu loh. Enggak dianggap bahwa dia akan menjadi raja terbesar dalam sejarah Israel. Tidak ada di dalam ekspektasi orang tuanya, saudara-saudaranya, tidak dianggap. Ketika Yesus datang ke dunia yang diciptakan oleh dia, karena apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya, kepada dunia ciptaannya. Orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia. Ia datang kepada umatnya menolak dia. Tapi justru sekalipun Yesus ditolak, tapi dia ada pribadi yang diurapi Tuhan menjalankan misi Allah untuk keselamatan kita. Kita sebenarnya kita ada hari ini karena Yesus Kristus, sekalipun tidak dianggap ditolak oleh dunia, tapi dia menyelesaikan misinya dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik, mati di atas kayu salib supaya kita mendapatkan keselamatan. Biar firman Tuhan yang mengajar kita, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luar saja, tapi belajar untuk menilai seseorang dari karakter sesungguhnya, apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa dan sekaligus kita persiapkan hati kita untuk berjamaah kudus. Tuhan Bapa, kami menyerahkan firman yang sudah kami baca dan renungkan, agar Tuhan boleh menolong kami sehingga kami dimampukan Tuhan untuk tidak menilai menghakimi seseorang berdasarkan penampilan atau tampak, rupa atau wajah, tapi kami belajar untuk melihat karakter-karakter sesungguhnya, yaitu hati yang murni, hati yang tulus, hati yang selalu dipersembahkan, yang seringkali termanifestasi di dalam sikap, perbuatan, dan kata-kata seseorang. Tuhan tolong berikan kami kemampuan rohani untuk bisa mendeteksi semua itu.
Kami berdoa Tuhan, bersyukur pagi ini dalam kebaktian ini Tuhan berikan kami kesempatan mengadakan penjamuan kudus. Pimpin sertai, ampuni dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk bisa menghampiri meja penjamuan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.